Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, seluruh dosen Institut Teknologi Indonesia yang saya muliakan. Semoga Bapak dan Ibu dimanapun berada ketika menonton video ini selalu dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya, Yuli Amalia Husnil, bersama tim e-learning IT akan menjadi mitra Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan materi pembelajaran daring yang kini mau tidak mau sudah menjadi tatanan baru di dunia pendidikan kita. Bapak dan Ibu sekalian, tutorial ini akan syarat dengan hal-hal teknis yang mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum terbiasa akan terasa sangat milenial. Namun, izinkan saya menyampaikan sebuah pengingat bahwa teknologi tidak pernah diciptakan hanya untuk golongan umur tertentu. Motivasi awal pengembangan teknologi selalu untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Jadi tidak peduli apakah Bapak dan Ibu itu adalah balita, jelita, sulita, atau dalita, teknologi adalah untuk kita semua. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Yuk, mari kita mulai tutorial ini. Tutorial ini akan saya bagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama adalah tentang kebutuhan minimum perangkat dan software yang dibutuhkan untuk dapat merekam penjelasan materi, sehingga kemudian video yang dihasilkan cukup berkualitas dan tentunya layak untuk diunggah ke YouTube. Kemudian, saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk menguasai software OBS Studio, yaitu software yang nanti akan kita gunakan pada proses perekaman narasi penjelasan materi kuliah. Nah, ini adalah bagian yang di awal tadi saya sebutkan akan syarat dengan hal teknis. Tapi saya sangat yakin Bapak dan Ibu mampu menguasainya dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai perekaman penjelasan materi. Ini adalah bagian yang sangat penting karena failing to plan is planning to fail. Jika tools dan software itu adalah ibarat amunisi dan persenjataan, maka perencanaan sebelum melakukan rekaman adalah ibarat strategi untuk memenangkan peperangan. Di sini saya akan ceritakan pada Bapak dan Ibu sekalian tentang pengalaman-pengalaman gagal saya karena tidak melakukan persiapan dengan baik. Lalu setelah semua checklist persiapan sudah selesai dilakukan, saya akan memandu Bapak dan Ibu dalam melakukan rekaman. Di sini saya akan mendemonstrasikan proses rekaman dan kemudian menunjukkan hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan pertama, yaitu tentang tools dan software. Nah, Bapak Ibu, mikrofon adalah senjata utama yang kita butuhkan untuk menghasilkan rekaman yang bagus, sehingga kita juga tidak bisa sembarangan dalam memilih jenis mic yang cocok. Saya sangat tidak menyarankan Bapak dan Ibu memakai mic laptop atau mic yang sepaket dengan headset smartphone karena nantinya akan menghasilkan rekaman yang penuh noise. Di luar sana itu ada banyak sekali jenis mic yang peruntukannya pun juga berbeda-beda. Saya sendiri bukan expert di bidang sound production, tapi berdasarkan pengalaman saya, clip-on mic itu adalah jenis mic yang paling cocok untuk merekam penjelasan materi karena kualitas rekaman yang dihasilkan sudah cukup bagus. Jadi tidak ada noise dan suara-suara lain di sekitar kita itu tidak ikut rekam. Nah, clip-on mic ini Bapak dan Ibu bisa temukan di Tokopedia atau di Shopee atau di e-commerce lain. Dan harganya pun juga bervariasi mulai dari yang paling murah ada 15 ribuan sampai mendekati 400 ribu. Saya tidak tahu bagaimana efek harga pada kualitas mic ini, tapi yang dapat saya sarankan adalah jika Bapak dan Ibu ingin membeli clip-on mic ini di Tokopedia, agar Bapak dan Ibu terhindar dari membeli produk palsu, maka saya sarankan Bapak dan Ibu membeli dari toko resmi yang ditandai dengan kotak ungu ini. Tapi sebelum Bapak dan Ibu membeli mic, barangkali ada baiknya Bapak dan Ibu coba dulu merekam suara Bapak Ibu dengan mic apapun yang dipunya saat ini, kemudian dengarkan hasilnya. Jika sekiranya menurut Bapak dan Ibu kualitas rekaman yang dihasilkan sudah bersih dan bebas dari noise, ya menurut saya tidak perlu membeli mic baru, jadi bisa lebih hemat. Lalu setelah mikrofon siap, hal kedua yang perlu kita siapkan adalah software screen recording yang memiliki fitur perekaman monitor laptop sekaligus suara. Setelah menelusuri internet,
OBS Studio menurut saya adalah software yang paling oke untuk kebutuhan kita karena fitur-fiturnya sudah sangat memadai dan sangat user-friendly. Penjelasan lebih rinci tentang bagaimana mengunduh, menginstal, dan melakukan pengaturan-pengaturan awal di OBS Studio ini akan saya sampaikan pada video berikutnya. Nah, setelah rekaman selesai dilakukan, hasil videonya itu biasanya masih mentah. Jadi mungkin pas di tengah-tengah merekam, tiba-tiba bapak dan ibu tuh batuk-batuk atau bersin, atau tiba-tiba ada suara motor yang sangat keras yang ikut rekam ke dalam video kita. Nah, bagian-bagian itu kan harus dihilangkan. Jadi supaya kualitas video perkuliahan tetap bagus, maka kita harus mengedit video yang masih mentah tadi. Nah, untuk itu selain membutuhkan software screen recording, Bapak Ibu juga akan membutuhkan software video editing. Jika laptop Bapak Ibu beroperasi menggunakan Windows 10, biasanya itu sudah ada software video editor bawaan namanya Photos, dan software ini cukup mudah menggunakannya. Barangkali tim e-learning IT juga akan membuatkan tutorial khusus untuk software ini. Kemudian tentunya setelah video perkuliahan Bapak Ibu selesai diproduksi, video itu kan tentu harus diunggah ke suatu tempat supaya bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, pilihannya ada dua. Pertama, video tersebut bisa saja diunggah ke LMS-IT yaitu SCE. Tapi menurut saya cara ini tidak cukup baik karena setiap video yang kita unggah ke SCE akan memakan kapasitas server IT. Cara yang lebih baik adalah kita unggah video tersebut ke channel YouTube prodi masing-masing Bapak Ibu. Dan juga dengan cara ini kita bisa sekaligus mempromosikan pendidikan daring yang berlangsung di IT ke masyarakat yang lebih luas. Baiklah, setelah semua tools dan software sudah kita siapkan, sekarang saatnya kita masuk ke bahasan berikutnya dari tutorial ini, yaitu tentang setting awal software OBS Studio. Silakan Bapak dan Ibu klik link video yang ada di pojok kanan bawah layar untuk mengakses video kedua, atau Bapak dan Ibu bisa lihat linknya di deskripsi video ini.